Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman pertahanan mereka melawan kendaraan lapis baja Israel di wilayah Beit Hanoun dan Tawam di Gaza Utara, tanggal 11 November. Hamas memakai strategi hit and run menyerang dan menghindar dalam gerilya kota di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel. Dalam rekaman, 2 tank Israel terekam terkena serangan peluncur roket ATGM. Pada hari 36 perang Israel dan Hamas, belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Di Gaza, total korban meninggal 11.078 orang termasuk 4.506 anak-anak dan 27.490 terluka. Di tepi barat, 183 meninggal dan 2.400 terluka. Sementara dari Israel, total 1.405 meninggal dan 5.600 terluka sejak awal perang tanggal 7 Oktober, belum termasuk 246 tawanan yang dibawa Hamas. Arab Saudi bersama negara-negara Islam lainnya meminta operasi militer di Gaza segera dihentikan. Hal tersebut diungkap dalam konferensi Islamic Arab yang digelar di Riyadh. Arab dan negara-negara Islam mengatakan Israel bertanggung jawab penuh atas kejahatan terhadap warga Palestina. Keterangan tersebut dikutip dari Reuters pada Minggu 12 November 2023. Pangeran Arab Mohammed bin Salman MBS mengajak para pemimpin negara-negara Islam untuk mengumpulkan kekuatan dalam mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Beberapa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Presiden Iran Ibrahim Raisi, Presiden Turki Tayyip Erdogan, Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan warga Palestina sedang menghadapi perang genosida dan meminta Amerika Serikat untuk mengakhiri agresi Israel. Raisi memuji kelompok Hamas atas perangnya melawan Israel dan mendesak negara-negara Islam untuk menjatuhkan sanksi minyak dan barang lainnya ke Israel. Sementara itu, Erdogan meminta agar komunitas perdamaian internasional segera mencari solusi konkret atas konflik Israel dan Palestina. Raja Qatar mengatakan negaranya akan memediasi untuk pembebasan tawanan Israel dengan harapan akan ada kesepakatan perdamaian. Qatar merupakan markas beberapa pemimpin Hamas. Timur Tengah berada dalam kegelisahan sejak kelompok Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang. Sejak saat itu Israel meningkatkan serangannya di Gaza. Sebanyak 11.078 orang telah terbunuh pada Jumat 10 November pekan ini. Pejabat Palestina mengatakan 40% di antaranya adalah anak kecil. Kendati satu suara untuk menekan Amerika Serikat dan Israel menghentikan perang di Gaza, tetapi negara-negara Arab masih memiliki perbedaan pandangan. Rumah sakit Indonesia di jalur Gaza lumpuh seusai pasokan bahan bakar dan persediaan obat-obatan habis. Informasi tersebut dilaporkan Kepala Presidium Mercy, Dr. Sarbini Abdul Murad. Meski demikian, para tenaga medis tak akan meninggalkan rumah sakit meskipun telah berkali-kali nyaris terkena serangan roket oleh militer Israel. Atas dasar itu, Dr. Sarbini dan pengamat Timur Tengah, Tia Mariatul Kiptiah, meminta pemerintah Indonesia lebih aktif melakukan diplomasi ke negara-negara yang menyokong kedua belah pihak.
dengan alasan agar melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan. Sebab menurut dia rumah sakit tersebut adalah simbol wajah Indonesia sebagai negara yang tak boleh diperlakukan semena-mena. Adapun Presiden Joko Widodo dijadwalkan terbang ke Arab Saudi untuk berunding dengan negara-negara OKI sebelum menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mendesak penghentian perang. Kepala Presidium Persi, Dr. Sarbini Abdul Murad mengatakan serangan kembali dilancarkan militer Israel ke area sekitar Rumah Sakit Indonesia pada Kamis 9 November malam. Serangan udara jet tempur tersebut membuat beberapa plafon bangunan ambruk. Jendela dan lemari yang terbuat dari kaca juga pecah. Sementara itu, Israel sempat mengatakan tak ada pengepungan terhadap Al-Shifa dan sisi timur rumah sakit terbuka untuk jalur aman bagi mereka yang ingin keluar. Juru bicara Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan Israel akan membantu mereka yang berada di Departemen Anak untuk mendapatkan rumah sakit yang lebih aman pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan keputusan itu diambil menyusul permintaan dari pihak administrasi rumah sakit dan Israel akan memberikan bantuan yang diperlukan. Sebelumnya, Kolonel Moshe Tetro mengatakan ada bentrokan di dekat Al-Shifa antara Hamas dan pasukan Israel, namun tak ada penembakan di rumah sakit tersebut. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut serangan Hizbullah di perbatasan dengan Israel sudah melewati batas. Dia pun memperingatkan Lebanon akan senasib dengan Gaza jika Hizbullah tidak menghentikan agresinya. Dikutip dari TSS Minggu 12 November, Yoav Gallant menegaskan kepada rakyat Lebanon bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza kemungkinan bisa terjadi di Beirut. Menurutnya, tindakan pejuang Hizbullah kini lebih dari sekedar provokasi kecil. Pasukan Israel, kata Gallant, akan memberikan respon kasar yang mengakibatkan kerugian di barisan Hizbullah. Dia mengklaim militer Israel dalam keadaan siaga penuh, siap menangkis setiap serangan dan siap untuk segala kemungkinan. Sebelumnya diberitakan Israel kembali melakukan serangan udara terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon pada Sabtu 11 November. IDF mengklaim telah menyerang sejumlah infrastruktur yang dipakai Hizbullah. Selain itu, IDF juga menyerang peluncur yang biasa digunakan Hizbullah untuk menembakkan rudal ke Israel. Sebagaimana diketahui, serangan lintas batas antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Hizbullah di Lebanon menegaskan akan terus menyerang Israel jika negara Yahudi tersebut tidak berhenti membombardir Gaza, Palestina. Pemimpin Hizbullah menyatakan kelompoknya telah terlibat peperangan dengan Israel pada 8 Oktober atau sehari setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.